Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pernah sekali ketika sedang berkhotbah di sebuah stasi, saya tanya kepada umat yang hadir, siapa yang ingin masuk surga? Semua yang ada di gereja itu pada waktu itu dengan cepat-cepat angkat tangan. Karena ternyata mereka semua ingin masuk surga. Tapi pertanyaan itu kemudian saya lanjut, siapa yang ingin mati? Tidak ada satupun yang angkat tangan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita ingin mengalami sesuatu, mengalami kemuliaan, tanpa kemudian melalui proses-proses yang memang itulah jalannya untuk sampai pada apa yang kita harapkan itu. Kita juga ingin masuk dalam kemuliaan surga, ingin mengalami persatuan dengan Tuhan. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sebelum masuk ke sana, kita harus mengalami kematian. Maka ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman ini, apa yang dikatakan oleh Yesus ini mau menegaskan kepada kita bahwa kematian itulah menjadi jalan kemudian untuk mencapai kemuliaan di dalam surga. Dan jalan ini sudah dipilih oleh Yesus. Dia memilih jalan ini supaya kemudian setiap orang yang mengalami itu boleh mengalami pula kemuliaan yang sama. Lalu beberapa hari yang lalu kami mengadakan webinar atau pengajaran dari Carmelite Center ini yang temanya adalah bagiku semua penderitaan itu baik. Tema ini berangkat dari pengalaman Beato Titus Brasma mengalami penderitaannya ketika di penjara. Ada satu pertanyaan yang menarik menurut saya kemarin ditanya. Romo, kalau Romo mau memilih masuk surga karena menderita atau mau masuk surga tapi bahagia? Mungkin yang bertanya ini membedakan antara menderita dan bahagia. Tapi saya jawab demikian. Orang yang menderita itu belum tentu tidak bahagia. Maka saya katakan saya memilih menderita dan bahagia. Karena jalan itulah yang dipilih oleh orang-orang beriman. Karena sudah dipilih oleh Yesus untuk menjadi jalan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, itulah juga yang mau ditegaskan oleh Injil hari ini ketika Yesus mengatakan, di mana hambaku berada, di mana aku berada, di situ hambaku berada. Di mana pelayanku, di mana aku berada, di situ pelayanku harus berada. Kita mau diajak untuk benar-benar menjadi pengikut yang tidak tanggung-tanggung. Jadi mengikuti Tuhan Yesus itu tidak hanya mengikuti setengah jalan atau seperempat jalan, atau mengikutinya lewat jalan lain berharap berjumpa di tempat yang lain. Tapi Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa ketika kita memang memilih untuk mengikuti Dia, kita harus memilih mengikuti Dia dan melakukannya, berjalan terus bersama Dia. Bahkan supaya dimanapun Dia berada, kita semua berada di sana. Maka ketika Dia menempuh jalan penderitaan lewat salib dan kematian, kita pun harus ada di sana, harus berada di jalan yang sudah dipilih itu. Kita tidak punya pilihan lain, memilih jalan lain lalu kemudian berharap nanti bertemu di sana.
Seperti yang saya tanya kepada umat, siapa ingin masuk surga? Semua orang ingin masuk surga, tapi tidak ingin melewati jalan yang ditempuh oleh Tuhan ini. Mereka ingin menempuh jalan lain, tapi berharap sampai di tempat yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, ini berbeda dengan pengalaman sehari-hari. Boleh dikatakan ada banyak jalan mau ke satu tempat, tapi ke tempat kebahagiaan, ke tempat kemuliaan ini satu-satunya jalan, dan jalan ini jalan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita berani mengatakan mau mengikut Tuhan Yesus, kita harus juga berani menderita. Kita juga harus berani dan siap untuk mati. Tapi kemudian kita memang harus berani dan siap untuk dimuliakan kembali. Amin.